Uranium adalah jenis elemen yang istimewa. Elemen ini ditemukan secara alami di kerak bumi. Bayangkan saja uranium sebagai salah satu bahan dasar pembangun planet kita, sama seperti besi atau emas. Yang membuat uranium unik adalah berat dan sifat radioaktifnya. Uranium adalah salah satu elemen alami terberat yang kita ketahui. Ini berarti atom-atomnya sangat padat dan penuh energi. Kualitas khusus sebagai zat radioaktif berarti uranium perlahan-lahan melepaskan energi selama waktu yang sangat lama. Proses ini disebut peluruhan radioaktif. Ini adalah proses yang lambat dan konstan yang telah terjadi sejak bumi terbentuk miliaran tahun yang lalu. Mungkin kamu akan terkejut mengetahui di mana uranium ditemukan. Uranium tidak hanya ada di lokasi rahasia yang jauh. Uranium sebenarnya cukup umum, lebih melimpah daripada perak atau merkuri. Uranium ada dalam jumlah kecil di bebatuan, tanah, dan bahkan di air sungai dan lautan kita. Ketika ahli geologi mencari uranium, mereka mencari tempat di mana uranium lebih terkonsentrasi. Endapan yang terkonsentrasi ini disebut biji uranium. Para penambang menggali biji ini dari dalam tanah atau dari lubang terbuka yang besar di permukaan. Biji tersebut kemudian perlu diproses untuk mengekstrak uranium murni, yang terlihat seperti logam putih keperakan. Mari kita pahami radioaktivitasnya dengan istilah yang lebih sederhana. Bayangkan sebatang kayu bakar di perapian yang terbakar sangat lambat, mengeluarkan sedikit panas selama jutaan tahun. Atom uranium seperti kayu bakar yang terbakar sangat lambat itu. Atom-atom tersebut tidak stabil dan seiring waktu mereka terpecah menjadi elemen yang lebih stabil. Saat mereka terpecah, mereka melepaskan partikel-partikel kecil dan gelombang energi. Energi yang dilepaskan ini kita sebut radiasi. Meskipun kata radiasi bisa terdengar menakutkan, itu adalah fenomena alami. Kuncinya adalah jumlah dan jenis radiasi yang menentukan apakah itu tidak berbahaya atau berbahaya bagi makhluk hidup. Jadi, uranium adalah elemen alami, berat, dan radioaktif. Uranium telah menjadi bagian dari planet kita sejak awal. Atom-atomnya seperti baterai kecil yang tahan lama, terus-menerus melepaskan sejumlah kecil energi. Sepanjang sebagian besar sejarah manusia, kita bahkan tidak tahu uranium itu ada. Tetapi pada abad terakhir, para ilmuwan membuka rahasia atom-atomnya. Mereka menemukan cara memanfaatkan kekuatan besar yang tersimpan dalam elemen unik ini. Penemuan ini telah mengubah dunia kita dengan cara yang sangat positif dan sangat mengkhawatirkan, memberi kita peluang besar dan tantangan signifikan. Salah satu manfaat paling signifikan dari uranium adalah perannya dalam menghasilkan listrik. Ini dilakukan di dalam fasilitas khusus yang disebut pembangkit listrik tenaga nuklir. Pembangkit ini menggunakan uranium sebagai bahan bakar dalam proses yang disebut fisi nuklir. Bayangkan seperti ini, jika kamu bisa membelah sebutir pasir dan melepaskan energi yang cukup untuk menyalakan rumahmu selama sehari, itu mirip dengan apa yang terjadi pada atom uranium. Dalam reaktor nuklir, partikel-partikel kecil ditembakkan ke atom uranium, menyebabkan mereka terbelah. Tindakan pemisahan ini melepaskan panas yang luar biasa. Ini adalah cara yang sangat efisien untuk menghasilkan energi dari sejumlah kecil material. Panas ini adalah kunci untuk menghasilkan listrik. Panas yang dihasilkan dari pemisahan atom uranium digunakan untuk merebus sejumlah besar air, mengubahnya menjadi uap bertekanan tinggi. Ini tidak jauh berbeda dengan cara kerja pembangkit listrik tradisional, yang mungkin membakar batu bara atau gas untuk melakukan hal yang sama. Semburan uap yang kuat kemudian diarahkan untuk memutar mesin besar yang disebut turbin. Turbin terhubung ke generator, yang pada dasarnya adalah magnet raksasa yang berputar di dalam kumparan kawat. Gerakan berputar inilah yang menciptakan aliran listrik yang mengalir melalui kabel listrik ke rumah, sekolah, dan kota kita. Keuntungan utama menggunakan uranium untuk tenaga adalah bahwa ia merupakan sumber energi bersih dalam hal polusi udara. Berbeda dengan pembakaran bahan bakar fosil seperti batu bara, minyak, atau gas alam, fisi nuklir tidak menghasilkan gas rumah kaca. Ini berarti pembangkit listrik tenaga nuklir tidak berkontribusi terhadap perubahan iklim atau menghasilkan kabut asap yang mencemari kota-kota kita. Bagi negara-negara yang ingin mengurangi jejak karbon dan melawan pemanasan global, energi nuklir menyajikan pilihan yang sangat menarik. Energi nuklir menyediakan pasokan listrik yang andal dan berkelanjutan, siang dan malam, terlepas dari apakah matahari bersinar atau angin bertiup. Selain itu, jumlah bahan bakar yang dibutuhkan sangat kecil dibandingkan dengan sumber lain.
Satu pelet bahan bakar uranium kecil, seukuran permen jeli, dapat menghasilkan energi sebanyak 1 ton batu bara. Kepadatan energi yang luar biasa ini berarti bahwa pembangkit listrik tenaga nuklir membutuhkan lebih sedikit bahan bakar yang dikirim kepadanya, mengurangi dampak lingkungan dari transportasi. Ini juga berarti bahwa jumlah lahan yang dibutuhkan untuk menambang uranium lebih sedikit daripada area luas yang dibutuhkan untuk penambangan batu bara. Efisiensi ini menjadikan uranium alat yang ampuh dalam memenuhi permintaan energi dunia yang terus meningkat sambil mencoba melindungi lingkungan kita dari polusi udara. Meskipun memiliki manfaat sebagai sumber energi bersih, uranium datang dengan bahaya yang sangat serius. Risiko utamanya adalah radiasi yang dipancarkannya. Proses fisi nuklir tidak hanya melepaskan panas, tetapi juga menghasilkan radiasi yang intens dan berbahaya. Paparan radiasi tingkat tinggi dapat sangat merusak sel-sel hidup. Ini dapat menyebabkan penyakit parah yang dikenal sebagai penyakit radiasi, dan dapat menyebabkan masalah kesehatan jangka panjang, seperti kanker. Inilah mengapa pembangkit listrik tenaga nuklir dibangun dengan beberapa lapisan beton tebal dan pelindung baja untuk menahan radiasi dan melindungi pekerja serta lingkungan sekitar dari potensi kebocoran. Tantangan signifikan lainnya adalah pembuatan limbah nuklir. Setelah bahan bakar uranium digunakan dalam reaktor, ia tidak begitu saja menghilang. Ia menjadi apa yang dikenal sebagai bahan bakar bekas. Bahan ini sangat radioaktif dan akan tetap berbahaya selama ribuan atau bahkan ratusan ribu tahun. Mengelola dan menyimpan limbah berumur panjang ini dengan aman adalah salah satu masalah terbesar yang dihadapi industri nuklir. Menemukan tempat pembuangan permanen yang dapat menjaga bahan ini terisolasi dari lingkungan selama waktu yang sangat lama adalah tantangan ilmiah dan politik yang kompleks yang belum sepenuhnya dipecahkan oleh negara manapun. Potensi kecelakaan di pembangkit listrik tenaga nuklir, meskipun jarang, adalah prospek yang menakutkan. Peristiwa seperti bencana Chernobyl pada tahun 1986 dan insiden Fukushima pada tahun 2011 berfungsi sebagai pengingat yang jelas tentang apa yang bisa salah. Kecelakaan besar dapat melepaskan sejumlah besar bahan radioaktif ke atmosfer, mencemari area tanah dan air yang luas. Ini dapat membuat seluruh wilayah tidak dapat dihuni selama beberapa dekade, memaksa orang-orang meninggalkan rumah mereka dan menghancurkan ekosistem lokal. Ketakutan akan bencana semacam itu adalah alasan utama mengapa opini publik tentang energi nuklir sering terpecah dan mengapa peraturan keselamatan sangat ketat. Di luar pembangkit listrik, teknologi yang sama yang digunakan untuk membelah atom untuk energi juga dapat digunakan untuk membuat senjata dengan kekuatan penghancur yang luar biasa. Pengayaan uranium untuk membuat bahan bakar reaktor adalah proses yang kompleks. Jika proses ini dilanjutkan, ia dapat menghasilkan uranium yang sangat diperkaya, yang merupakan bahan utama untuk bom nuklir. Risiko teknologi atau bahan ini jatuh ke tangan yang salah adalah masalah keamanan global yang konstan. Mencegah penyebaran senjata nuklir dan memastikan bahwa program nuklir damai tidak secara diam-diam digunakan untuk tujuan militer membutuhkan kewaspadaan dan kerjasama internasional yang konstan. Singkatnya, uranium adalah elemen kuat dengan dua sisi yang sangat berbeda. Di satu sisi, ia menawarkan solusi luar biasa untuk kebutuhan energi kita. Ia dapat menghasilkan listrik dalam jumlah besar tanpa menghasilkan gas rumah kaca yang memanaskan planet kita. Kepadatan energi uranium tidak tertandingi, memungkinkan kita untuk menyalakan seluruh kota dengan jumlah bahan bakar yang relatif kecil. Bagi dunia yang berjuang untuk beralih dari bahan bakar fosil, tenaga bersih dan andal dari fisi nuklir menyajikan jalur yang menarik ke depan. Ini mewakili janji kemajuan teknologi dan lingkungan yang lebih bersih untuk diwarisi generasi mendatang dari kita. Namun, kita tidak bisa mengabaikan sisi gelap dari elemen kuat ini. Bahaya yang terkait dengan uranium sangat besar dan berjangka panjang. Risiko paparan radiasi, tantangan pembuangan limbah nuklir yang tetap berbahaya selama ribuan tahun, dan potensi bencana kecelakaan reaktor adalah kekhawatiran serius. Ini bukan masalah kecil. Ini adalah masalah mendasar yang menuntut rasa hormat dan kehati-hatian kita yang maksimal. Bayangan senjata nuklir juga mengingatkan kita bahwa kekuatan luar biasa ini dapat digunakan
tidak hanya untuk membangun dunia kita, tetapi juga untuk menghancurkannya dalam sekejap mata. Oleh karena itu, penggunaan uranium dapat digambarkan sebagai bermata dua. Ia menawarkan manfaat besar, tetapi juga membawa risiko besar. Keputusan untuk menggunakan energi nuklir bukanlah keputusan yang sederhana. Ini melibatkan pertukaran yang kompleks. Kita harus menimbang kebutuhan mendesak akan energi bersih dengan tanggung jawab jangka panjang untuk mengelola limbah nuklir dan memastikan keamanan mutlak. Ini mengharuskan kita untuk jujur tentang potensi manfaat dan potensi konsekuensi dari pilihan kita. Tidak ada jawaban yang mudah, dan masyarakat yang berbeda mungkin sampai pada kesimpulan yang berbeda berdasarkan kebutuhan dan nilai-nilai spesifik mereka. Pada akhirnya, kuncinya adalah melanjutkan dengan kehati-hatian, pengetahuan, dan tanggung jawab yang ekstrem. Jika kita memilih untuk memanfaatkan kekuatan atom, kita harus berkomitmen pada standar keselamatan, rekayasa, dan keamanan setinggi mungkin. Kita harus berinvestasi dalam penelitian untuk menemukan cara yang lebih baik untuk mengelola limbah dan membangun reaktor yang lebih aman lagi. Sebagai anak muda yang akan mewarisi dunia yang kita bangun hari ini, penting untuk memahami kedua sisi elemen kuat ini. Uranium memiliki potensi untuk menjadi pelayan yang hebat bagi umat manusia. Tetapi hanya jika kita tetap menjadi tuannya yang waspada dan hati-hati, selalu mengingat kekuatan besar yang kita pegang di tangan kita.